Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 227, makan pangsit. Tubuhmu baik-baik saja kan? Kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulang ya. Atau tidak antar kamu ke sekolah saja? Angelin Wang menganggukkan kepala, terima kasih ya. Setelah itu, Angelin Wang berdiri, lukanya samar-samar masih terasa sakit. Karena bagaimanapun adalah luka bagian luar, tidak akan sembuh begitu cepat. Setelah keluar dari hotel, karena paha Angelin Wang terluka, jadi dia berjalan dengan pincang. Pelayan di meja resepsionis melihat itu dan seketika mengerucutkan bibir, menatap Thomas Kin dengan kesal. Monster. Masih berpura-pura menambah satu ranjang lagi, terakhir bukankah meniduri gadis itu juga? Pria brengsek. Thomas Kin tentu tidak tahu dia dimarahi monster oleh orang lain. Setelah memapah Angelin Wang keluar, dia membawa wanita itu pergi makan sarapan. Di sekitar sini tidak ada restoran untuk makan sarapan kan? Thomas Win melihat sekitar, sepertinya tidak ada tempat yang bisa makan. Angelin Wang berkata, aku tahu satu tempat kecil yang menjual pangsit. Aku sering ke sana. Kamu tidak keberatan kan aku menraktirmu makan? Baik. Meskipun saat kecil Thomas Kin adalah tuan muda. Tapi setelah keluarganya bangkrut, tempat tinggalnya berpindah-pindah tempat, tidak tahu menerima berapa banyak penderitaan, jadi tentu tidak akan pilih-pilih terhadap lingkungan makan. Angelin Wang membawa Thomas Kin berjalan masuk ke dalam lorong, belok-belok, sampai ke lorong kecil di samping jalan. Di depan pintu masuk, nyonya tua sedang memasak semangkuk besar pangsit panas. Nenek Kian. Angelin Wang menyapa sambil tersenyum, Nenek Kian juga terlihat hangat dan tersenyum senang. Angelin sudah datang, ayo cepat duduk. Dua bangku kecil, dan satu meja bobrok, sudah termasuk sebagai meja makan. Meskipun meja bobrok, tapi sangat bersih. Nyonya tua Kian sambil membungkus pangsit sambil masak. Kulit tipis dan isi banyak, sangatlah murah. Hehe, di sini semangkuk hanya 5 yuan, sudah murah, enak lagi. Angelin Wang tertawa, matanya membentuk lengkung seperti bulan sabit, sangatlah imut. Nenek Kian membawakan 2 mangkuk pangsit besar ke sini. Thomas Kin juga jadi bernafsu makan, merasa sangat lapar. 2 orang itu pun mulai makan. Di saat sedang makan, tiba-tiba beberapa orang bersepeda mengarah ke sini. Beberapa perempuan duduk di atas sepeda. Ketika melihat Angelin Wang, wajah mereka muncul ekspresi bermain. Yo, bukankah ini Angelin? Ada apa? Makan di pinggir jalan lagi. Angelin Wang mengerutkan dahi, Kinari Liu. Kinari Liu ini adalah anak orang kaya. Biasanya sangat sombong dan angkuh. Jadi Angelin Wang terus menghindari wanita itu. Tidak disangka malah bertemu di sini. Kamu juga datang makan pangsit. Kinari Liu dan 2 perempuan di belakangnya tertawa. Hahaha, kita makan pangsit. Meskipun kita makan pangsit, kita juga tidak akan makan pangsit di pinggir jalan. Di sini angin bertiup kencang, sedikit pun tidak bersih. Aku tidak akan mementingkan harga murah itu. Hehe, bukankah karena miskin? Kalau tidak ada uang makan, makan sarapan yang biasa saja. Tapi Angelin, aku rasa lebih baik kamu kurangi makan makanan pinggir jalan seperti ini. Kalau kamu sampai flu dan sakit, pergi ke rumah sakit jauh lebih mahal dari ini. Kinari Liu tersenyum dingin, naik ke sepedanya, dan berkata dengan angkuh. Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Angelin Wang sudah terbiasa ditindas oleh Kinari Liu, tahu kalau dia tidak bisa melawan wanita itu dan segera bergeser ke samping, memberikan tempat yang cukup luas.
Saat Kinari Liu berjalan melewati sana, dia sengaja mengangkat kaki dan menendang punggung Angelin Wang. Ah! Angelin Wang maju ke depan, dan pangsit langsung mengenai tubuhnya. Kinari Liu tersenyum dingin, kenapa gerakanmu begitu lambat? Syukurin. Haha, pangsit yang semangkuk harganya 5 yuan saja sudah tidak mampu beli, sekarang semakin gawat lagi. Tidak apa-apa, yang jelas bajumu juga tidak mahal, kalau kotor, dibuang saja. Haha. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 228 cepat pergi. Kinari Liu dan orang lainnya melewati sampingnya. Angelin Wang menundukkan kepala. Wajahnya merona, tidak berani berkata apapun. Saat Kinari Liu melewati hadapan Thomas Kin, tiba-tiba sepedanya tidak bisa bergerak lagi. Kinari Liu terkejut dan menolehkan kepala, menyadari Thomas Kin sedang menarik sepedanya. Apa yang kamu lakukan? Thomas Kin berkata dingin, apakah orang tua di keluargamu tidak mengajarimu sopan santun? Kinari Liu sedikit panik. Karena bagaimanapun Thomas Kin adalah pria, kekuatan Thomas Kin jauh lebih kuat darinya. Apa maksudmu? Aku tidak sopan. Thomas Kin berdiri, kamu membuat pangsitnya tumpah, tidak minta maaf. Kinari Liu tidak berani bertatapan dengan Thomas Kin dan berkata, aku juga bukan sengaja. Ditambah lagi, memangnya kenapa kena pangsit? Bajunya itu juga sudah usang dan kuno. Thomas Kin tersenyum dingin, baik, kalau begitu, aku juga biarkan kamu merasakan rasanya. Setelah selesai berkata, Thomas Kin mengangkat semangkuk pangsit dan langsung menumpahkannya ke atas kepala Kinari Liu. Sup pangsit yang panas, jatuh menyusuri rambutnya sampai ke leher. Kinari Liu menjerit karena kepanasan. Seketika dia terjatuh ke atas lantai. Rambut dan bajunya semuanya dipenuhi sup pangsit yang lengket. Sangat menjijikkan. Kamu berani mengerjaiku. Kamu tahu siapa aku tidak? Percaya atau tidak aku bisa menghancurkanmu hanya dalam waktu beberapa menit saja. Thomas Kin tersenyum dingin, cepat pergi, jangan mengotori mataku. Beberapa gadis kecil, Thomas Kin juga malas meladeni mereka. Kinari Liu berdiri dengan tampang berantakan, mengendarai sepeda, dan segera pergi dari sana. Sebelum dia pergi, dia memelototi Angelin Wang dengan kejam. Setelah orang-orang itu pergi, Angelin Wang mengeluarkan sapu tangan dari kantongnya, dan mengelap kepalanya. Wajahnya terlihat sedih dan matanya berkaca-kaca. Bajumu kotor, aku belikan yang baru saja padamu. Angelin Wang segera berkata, tidak usah, tidak usah. Aku pulang dan cuci saja. Tidak boleh membuatmu membuang uang sia-sia. Angelin Wang sepertinya sangat berprinsip. Meskipun miskin, tapi mempunyai tekad yang kuat. Thomas Kin berkata, begini saja. Aku belikan baju untukmu juga bukan secara gratis. Nanti ketika kamu melakukan siaran langsung, bantu aku promosi rumah sakitku saja. Angelin Wang tersentak, kamu dokter? Iya, rumah sakit kami namanya Pusat Medis Suan. Apakah kamu bersedia membantu? Angelin Wang tersentak, Pusat Medis Suan. Bukankah itu siaran langsung yang kemarin terkenal itu? Tidak disangka Thomas Kin ternyata adalah dokter di Pusat Medis Suan. Baiklah. Angelin Wang baru terpaksa setuju. Setelah meninggalkan kedai pangsit, Thomas Kin membawa Angelin Wang datang ke sembarang mall. Karena bagaimanapun baju Angelin Wang masih basah. Pasti rasanya sangat tidak nyaman, jadi membeli beberapa baju saja sudah cukup. Selain itu skala mall ini tidak termasuk buruk, levelnya masih termasuk oke. Angelin Wang melihat bangunan besar dan tinggi di hadapannya dan merasa sedikit ketakutan. Kak Thomas, apakah di sini terlalu mahal? Baju aku biasanya, satunya hanya belasan yuan saja. Di sini terlalu mewah. Thomas Kin berkata, tidak apa-apa. Aku kenal dengan bos di sini, dia akan memberi diskon padaku.
Thomas Kin menengadahkan kepala untuk melihat, ini adalah mall keluarga Meng, industri perusahaan besar Meng. Yang dia katakan adalah kebenarannya. Angelin Wang menjawab oh, hanya bisa menganggukkan kepala. Tapi setelah masuk ke dalam, dia tetap merasa sedikit tidak tenang. Kinari Liu mencari sebuah salon, mencuci rambut, membersihkan sup pangsit yang menempel di tubuhnya dengan wajah masam. Orang murahan itu tidak tahu mencari pria miskin di mana, bisa-bisanya berani mengerjaiku. Bersambung.